wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fitri Tunjung Sari. Hari ini saya akan membahas mengenai kuliah minggu lalu ya, seharusnya mengenai chapter 4 di buku Ian Somerville mengenai requirements engineering. Baik, di dalam requirement engineering ini, akan mengcover atau meliputi topik-topik mengenai functional dan non-functional requirement, kemudian requirement engineering process, requirement elicitation, requirement specification, requirement validation, dan requirements change. Baik, apa yang dimaksud dengan requirement engineering? Requirement engineering merupakan suatu proses di mana seorang developer ya menyediakan jasa untuk customer atau kliennya, sehingga customer atau kliennya itu dapat memberikan masukan ya atau kebutuhan yang diinginkan mengenai suatu sistem dan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh customer atau klien tersebut. Baik sewaktu itu nanti akan waktu dikembangkannya, keterbatasannya atau kebutuhannya, ataupun waktu nanti setelah dioperasikan. Nah, yang akan dibahas di dalam requirement engineering itu merupakan deskripsi dari layanan sistem tersebut, ya termasuk fiturnya, kemudian constraint-constraint atau keterbatasannya, ya kendala-kendalanya atau ruang lingkupnya, ya termasuk persyaratannya, di situ semua ada di dalam requirement. Jadi proses di mana requirement itu diterbitkan disebut dengan masa requirement engineering. Nah, requirement sendiri merupakan pernyataan abstrak yang bersifat high level atau level tingkat tinggi, kemudian untuk mengembangkan spesifikasi dari sistem tersebut yang digunakan untuk mengembangkan spesifikasi sistem. Nah, fungsinya yang pertama menjadi dasar untuk pelelangan suatu kontrak, ya. Yang kedua menjadi dasar dari pembuatan kontrak tersebut. Ya. Jadi pelelangan untuk kontrak maksudnya waktu kontrak itu, waktu suatu pekerjaan itu dilempar ya, itu kan kita bidding harga ya. Jadi mungkin yang mau mengerjakan tuh banyak gitu, bukan cuma kita developer. Untuk sistem yang pelelangan, bukan penunjukan langsung. Nah, untuk sistem pelelangan ini, setiap developer tentu memberikan harga yang berbeda-beda dengan developer yang lain, sehingga terjadi kompetisi di situ kan. Nah, developer memberikan harga tergantung dari requirement yang diberikan. Itu jadi sistem untuk pelelangan. Nah, sedangkan yang kedua, untuk pembuatan kontrak baik melalui pelelangan ataupun misalnya penunjukan langsung, semua itu dasarnya adalah dari requirement. Jadi berdasarkan requirement maka bisa dibuat kontrak itu kemudian ya. Sehingga di dalam requirement harus disebutkan secara detail. Ya. Karena ini menjadi dasar pembuatan kontrak. Tentu kontrak ini akan memiliki konsekuensi untuk kebutuhan resource atau sumber daya manusia, uang, ya kan, tools yang digunakan, waktu, ya. Jadi ini terkait dengan sumber daya. Nah, Somerville membagi requirement atas dua, yaitu user requirement dan system requirement. Apa bedanya? User requirement ditulis oleh customer, ya, dan merupakan pernyataan yang ditulis dengan bahasa natural, ya, dan diberikan diagram yang dibutuhkan atau gambar-gambar yang dibutuhkan
meliputi fitur atau layanan yang mereka inginkan dan constraint-constraint yang bisa terjadi. Oke, jadi user requirement ditulis oleh customer. Sedangkan sistem requirement merupakan dokumen yang terstruktur. Dokumen yang terstruktur yang mendeskripsikan seluruh fungsi sistem, layanan sistem, dan operational constraint dari sistem. Ya, jadi dibuat secara detail. Nah, sistem requirement ini biasanya diturunkan dari user requirement. Jadi kedua requirement ini baik user maupun sistem menjadi dasar dari pembuatan kontrak antara klien dan developer. Ini merupakan contoh dari penulisan user dan sistem requirement. Yang ini yang di atas merupakan definisi dari user requirement, ya, penulisan user requirement untuk suatu sistem kesehatan di suatu rumah sakit jiwa, ya, care system, ya, mental care system disingkat menjadi the main care system. Ya, ini studi kasusnya ada di dalam buku dan di dalam slide, ya, waktu itu sudah saya share. Jadi di user requirement itu biasanya sifatnya general, tidak terlalu detail, untuk kemudian diturunkan lagi menjadi sistem requirement specification yang lebih detail. Misalnya di sini untuk poin 1, the main care system shall generate monthly management reports showing the cost of drug prescribed by each clinic during that month. Ya, sistem di rumah sakit kesehatan jiwa main care harus menghasilkan laporan manajemen bulanan yang menunjukkan harga dari obat-obatan yang diresepkan oleh setiap klinik selama bulan tersebut atau dalam bulan tersebut. Jadi harga dari setiap obat-obatan untuk setiap klinik. Jadi misal ini mungkin satu rumah sakit memiliki banyak klinik, ya. Oke. Nah, di sistem diturunkan menjadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5. Ya, 1.1 misalnya, on the last working day of each month, a summary of the drug prescribed, the cost and the prescribing clinics shall be generated. Ya, jadi dibuat lebih detail kapan, yaitu pada hari terakhir setiap bulan. Ya, ringkasan atau summary dari obat-obatan yang diresepkan, harga, ya, dan klinik yang memberikan resep harus di-generate. 1.2. The system shall generate the report for printing after 17:30 on the last working day of the month. Ya, sistem harus menghasilkan report atau laporan tersebut, ya, untuk dicetak setelah jam 17.30 pada hari terakhir setiap bulannya. 1.3, a report shall be created for each clinic and shall list the individual drug names and the total cost of the prescribed drug. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada kapan, jamnya, sampai jamnya, ya, nih pada harinya, pada tiap akhir bulan, pada jam 17.30, kemudian apa saja yang harus dicetak. Di sini ada list individual drug name, total number of prescription, number of doses prescribed, and total cost of the prescribed drugs. Ya, jadi di dalam report isinya apa saja di poin 1.3. Di poin 1.4 harus memberikan keterangan untuk setiap dosis, ya. Ya, jadi kalau 10 mg, 20 mg, dan seterusnya itu harus dibuat separate report atau laporan-laporan yang berbeda. Kemudian, access to drug cost report shall be restricted to authorized users as listed on management access control list. Jadi ini di dalam akses, ya, akses kontrol, tidak semua orang yang bisa mengakses drug cost report ini. Ya, jadi kita lihat di dalam sistem requirement menjadi lebih detail. Nah, apakah susunannya harus seperti itu? Tidak, ya. Jadi itu tergantung bagaimana Anda ingin membuat sistem tersebut sesuai dengan kesepakatan dari customer, ya. Jadi itu tadi hanya contoh. Baik, lanjut. Nah,
siapa saja sih yang akan memanfaatkan atau membaca dari requirement specification ini ya. Untuk user requirement yang akan membaca adalah client manager, system end users, client engineers, contractor managers, dan system architects. Sedangkan untuk sistem requirement yang akan membaca adalah system end users, client engineers, system architects, dan software developers. Nah, kita akan membahas yang disebut dengan sistem stakeholders atau siapa-siapa yang terlibat di dalam suatu sistem atau pemegang kepentingan, pemangku kepentingan di dalam suatu sistem. Nah, di sini ada end users, ada system managers, ada system owners, dan ada external stakeholders. Misal untuk kasus Mencare Health System tadi, atau rumah sakit untuk kesehatan jiwa tadi, maka end user-nya di sini adalah bisa si pasien, kalau pasien bisa akses langsung ke sistem, ya, atau bisa ke administratornya ya, administrator dari rumah sakit tersebut. Kemudian ada system managers, kemudian ada system owners, ya, dan ada external stakeholders. Di sini ada para pemangku kepentingan yang sifatnya berasal dari luar, misalnya distributor obat, distributor alat-alat kesehatan, misalnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini diberikan contoh siapa-siapa stakeholders in the Mencare System tadi, di rumah sakit kesehatan jiwa tadi, yaitu ada pasien, ya, informasinya direcord di dalam sistem, kemudian ada dokter yang bertanggung jawab untuk assess dan treating patient, ya, jadi di sini dokter dan nurse memberikan, dokter dan suster memberikan treatment ya. Kemudian medical receptionist who manage patients appointment tadi ya, termasuk administrator tadi di situ. Kemudian ada IT staff who are responsible for installing and maintaining the system. Ini contoh ya. Kemudian ada medical ethic manager, ya. Jadi biasanya ada manajer etik kesehatan ya, yang harus memastikan bahwa sistem memenuhi panduan etis untuk perawatan kesehatan. Kemudian ada lagi healthcare managers who obtain management information from the system, dan ada medical record staff who are responsible for ensuring that system information can be maintained and preserved and record keeping procedures have been properly implemented. Ini termasuk administrator tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ingat bahwa kita sudah membahas agile method and requirement. Ya, jadi di dalam agile requirement itu berkembang dengan sangat cepat ya, makanya kita gunakan agile approach atau pendekatan agile. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menghandle requirement dokumen ya, karena kalau berubah-ubah dengan sangat cepat tentu ini merupakan wasting of time ya, buang-buang waktu ya, udah bikin panjang-panjang ternyata berubah. Yang beda misalnya seperti waterfall yang memang sistemnya bertahap ya, prosedurnya bertahap dari requirement, dan analisis, desain, dan seterusnya. Nah, bagaimana agile ini dapat mengadopsi requirement engineering ya? Nah, biasanya yang digunakan adalah incremental requirement engineering dan menggunakan requirement itu sebagai user stories ya. Masih ingat? Di dalam agile itu ada user stories ya, terutama untuk extreme programming. Itu ciri-ciri dari extreme programming. Kemudian this is practical for business system but problematic for system that require pre-delivery analysis or system developed by several teams. Ya, tetapi ini akan menjadi masalah untuk suatu sistem yang membutuhkan adanya pre-delivery analysis ya, khususnya untuk sistem yang bersifat kritis atau sistem yang dikembangkan oleh banyak tim ya. Nah, ini akan menjadi problem. Ya, ini ada kekurangan dan kelebihan ya. Bagaimanapun memang requirement itu tetap harus dibutuhkan karena tadi sebagai dasar pembuatan suatu kontrak ya. Terlepas dari pendekatan yang digunakan apakah dia agile atau tradisional.
Baik, kita kembali lagi ke requirement. Di sini ada pembahasan mengenai functional and non-functional requirement. Oke, tadi di dalam sistem itu ada sistem requirement. Ingat ya, ada dua, ada user requirement dan ada system requirement. Nah, sistem requirement ini terbagi menjadi functional dan non-functional. Apa itu functional? Functional merupakan pernyataan dari layanan sistem yang harus ada. Jadi fitur-fitur utama. Ya, dan harus menyebutkan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sistem di dalam functional requirement. Sedangkan untuk non-functional requirement ini merupakan fitur-fitur pendukung sifatnya dan harus membahas kendala-kendala atau apa-apa saja yang tidak di-cover oleh sistem atau fitur tersebut. Nah, kemudian ada juga domain requirement, ini adalah constraint on the system from the domain of operation. Jadi, kapan sistem ini bisa digunakan, ya, ini merupakan domain requirement dan untuk kebutuhan apa saja. Ini dijelaskan. Tapi yang paling penting di sini biasanya adalah functional dan non-functional requirement. Nah, apa saja nih dijelaskan lebih detail lagi, apa saja yang ada di dalam functional requirement. Yang pertama adalah fungsi, ya namanya aja functionality. Jadi ada fungsi dari sistem layanan dari sistem tersebut, ya seperti misalnya tadi fitur-fitur utama. Ya, kemudian tergantung dari tipe software tersebut, ya maka disebut juga siapa saja yang akan menggunakan user tersebut, kemudian tipe dari sistem tersebut, dan di mana software ini bisa digunakan. Ya, tapi yang paling penting harus ada fitur-fitur utama apa saja. Misalnya kalau kamu ingin membuat suatu aplikasi ya untuk menghitung gitu ya, maka tentu saja yang paling utama adalah dia bisa melakukan operasi aritmetik ya, penjumlahan, perkalian, pembagian gitu. Baik. Nah, di functional user requirement ini harus mendeskripsikan fitur dari sistem secara detail ya. Makin detail makin bagus ya. Cuman masalahnya kalau agile itu tadi waktunya kan cepat sehingga mungkin untuk membuat detail requirement itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ini contoh ya. Untuk functional requirement yang pertama, user shall be able to search the appointment list for all clinic. Jadi user di sini berarti pasien ya. Siapapun itu, bisa pasien, bisa dokter yang akan melakukan perawatan, dapat mencari appointment list untuk semua klinik. Kemudian the system shall generate each day for each clinic a list of patient who are expected to attend appointment the day ya. Ini sebaliknya, sistem juga bisa ngecek siapa saja yang akan datang hari ini. Kemudian ada di sini, each staff member using the system shall be uniquely identified by his or her 8-digit employee number. Jadi untuk menggunakan sistem harus masuk ke dalam sistem dengan 8-digit employee number ya. Jadi ada verifikasinya. Ya, ini contoh ya. Nah, apakah masalah selesai kalau kita melakukan requirement engineering? Tidak juga, karena problem pasti akan muncul saat functional requirement itu tidak dijelaskan dengan detail atau dengan teliti, dengan akurat. Ya, beberapa requirement pasti bersifat ambigu. Ambigu itu artinya tidak jelas ya untuk diterjemahkan atau diinterpretasikan. Jadi terjadi konflik, bisa jadi terjadi konflik. Ya, ini contoh ya. Search, bisa jadi search di sini bisa search for a patient name across all appointment atau search for a patient name in an individual clinic. User chooses clinic then search. Jadi yang mana nih? Apakah bisa langsung search nanti langsung keluar semua klinik atau search dan memilih untuk klinik tertentu? Ya, jadi bisa terjadi interpretasi yang berbeda walaupun sama-sama search.
Nah, sehingga seharusnya requirement itu harus komplit dan konsisten. Komplit artinya harus meliputi seluruh kebutuhan deskripsi yang dibutuhkan. Sedangkan konsisten harus tidak ada konflik dan kontradiksi dengan deskripsi yang sudah ada. Ya, walaupun sebenarnya it is impossible to produce a complete and consistent requirement document dalam prakteknya ya, hampir tidak mungkin menghasilkan komplit dan konsisten requirement document. Jadi tadi makanya kalau agile, pendekatan agile itu increment ya, nambah-nambah terus gitu. Nah, di dalam non-functional requirement itu sebaliknya ya, jadi bukan membahas mengenai fitur utama, tetapi membahas mengenai sistem properties dan constraint. Contohnya, reliability, response time, and storage requirement, constraint, I/O device capability, system representation, dan lain-lain. Oke. Bisa jadi non-functional requirement itu menjadi lebih penting dibandingkan functional requirement, karena jika ini tidak dipenuhi, maka sistem tidak bisa digunakan. Ya, walaupun kesannya seperti sepele, tetapi ya, ini merupakan hal yang penting. Misalnya, kalau kamu membuat web-based application, disebutkan di sini bahwa misalnya aplikasi ini hanya bisa bekerja di dalam browser tertentu, gitu ya. Atau misalnya membuat mobile-based application, dijelaskan bahwa hanya bisa bekerja di operating system tertentu. Nah, itu contoh dari non-functional requirement. Jadi ini dijelaskan lebih lengkap lagi apa saja yang di dalam non-functional requirement. Di sini ada product requirement, ada organizational requirement, external requirement. Ya, kemudian di bawah product requirement ada lagi efficiency requirement, dependability, security, usability. Di bawah efficiency ada lagi performance dan space requirement. Sedangkan di bawah organizational ada environmental, operational, development, dan di bawah eksternal ada regulatory, ethical, legislative. Terakhir di bawah legislatif ada accounting dan safety security requirement. Oke, jadi ini nanti akan menjadi tugas bagi kalian untuk membahas ya. Oke, baik, kita skip aja yang ini. Nah, apa saja sih di dalam non-functional classification? Tadi di situ ada product requirement, ada organizational requirement, ada external requirement, dan seterusnya. Silakan nanti dibaca sendiri. Pada prinsipnya, ini bukan membahas mengenai fitur utamanya ya. Ya, ini adalah contoh. Tadi definisinya yang di slide sebelumnya, ini ada contoh product requirement. The main care system shall be available to all clinics during normal working hours, Monday to Friday, 8:30 to 17:30. Downtime within normal working hours shall not exceed 5 seconds in any one day. Ya, jadi dijelaskan bahwa sistem harus bisa dipakai selama jam kerja normal Senin sampai Jumat 8.30 sampai 17.30. Ya, jadi sistem nggak boleh down selama masa ini. Ya, downtime kalau ada waktu untuk down dalam normal working hours tidak boleh melebihi 5 detik ya. Jadi harus dipastikan tidak terjadi downtime sebetulnya karena 5 detik cukup cepat. Baik, organizational requirement. Users of the main care system shall authenticate themselves using the health authority identity card. Jadi ada authentication, autentifikasi, bahasa Indonesia aja deh. Autentifikasi dengan health authority identity card ya, bisa jadi mungkin di scan kartunya ya, atau di tap kartunya ya. Jadi ini nanti harus didetilkan lagi seperti apa. Kemudian external requirement, the system shall implement patient privacy provisions as set out in HS 10-03/2006 brief. Jadi ini ada aturan-aturan ya mengenai privasi pasien. Ya, jadi ini external requirement. Nah, non-functional requirement mungkin saja menjadi lebih sulit untuk dijelaskan secara lebih detail dan sulit untuk diverifikasi ya. Seperti contohnya tadi ya, external requirement kan itu terkait dengan aturan-aturan di luar sistem. Jadi harus kalau mau dibuat lebih detail mungkin juga agak lebih susah karena terkait dengan regulasi di luar sistem.
Ya, pada prinsipnya, walaupun sebagaimanapun sulitnya, maka tujuan utamanya adalah untuk membuat penggunaan yang mudah bagi para user, ya. Ini semua tentu harus diujikan atau dites. Nah, bagaimana ngetesnya? Dengan adanya usability requirement. Ya, misalnya ini goal-nya. Goalnya adalah the system should be easy to use by medical staff and should be organized in such a way that users' errors are minimized. Jadi tujuannya harus mudah digunakan oleh para medical staff dan harus bisa di manage ya, sehingga user error itu bisa di minimize atau dikurangi ya, sekecil mungkin user error. Nanti harus diuji ini ya. Kemudian untuk testable non-functional requirement ya, ini medical staff shall be able to use all the system function after 4 hours of training. Jadi nanti harus di training dulu, setelah 4 jam medical staff harus bisa pakai ya. Kalau di dalam 4 jam masih banyak error, berarti sistemnya itu belum mudah gitu ya. After this training, the average number of errors made by experienced users shall not exceed 2 per hour of system use. Jadi dibatasi ya, hanya boleh 2 maksimal per jam of system use. Jadi kalau terlalu banyak salah, berarti usability-nya kurang bagus, usability sistem tersebut. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang bisa menjadikan ukuran dari suatu non-functional requirement? Yaitu di sini bisa speed-nya, bisa size-nya, bisa ease of use, bisa reliability, robustness, and portability. Ya, contohnya di sini measure-nya, how to measure speed. Di sini ada process transaction per second, ada user event response time, dan ada screen refresh time. Untuk how to measure size, di sini ada megabytes, number of ROM chips, kemudian how to measure ease of use, di sini ada training time, waktu melakukan training ya untuk para user, kemudian number of help frames, kemudian berapa kali ya, number of help frames itu berapa kali si user ngeklik help. Kemudian ada reliability, ya how to measure di sini. Ada mean time to failure, probability of unavailability, rate of failure occurrence, dan availability. Jadi intinya harus up terus ya. Tadi kan juga sudah disebutkan bahwa tidak boleh down. Nah, kalaupun downtime maksimal 5 second atau 5 detik. Kemudian bagaimana mengukur robustness? Di sini time to restart after failure, percentage of event causing failure, dan probability of data corruption on failure. Kemudian bagaimana menghitung portability? Ada percentage of target dependent statements, dan ada number of target system. Oke. Nah, di dalam requirement engineering itu ada proses ya. Nah, ada 4 proses utama. Di sini ada requirement elicitation, requirement analysis, requirement validation, dan requirement management. Nah, pada prinsipnya ada spiral view ya dari requirement engineering proses. Nah, dimulai dari sini, sistem requirement dokumen, kemudian di-review, dihasilkan requirement validation, kemudian dihasilkan requirement specification, dan requirement elicitation. Ya, selanjutnya dibuat prototyping-nya, kemudian user requirement specification, user requirement elicitation, feasibility study, business requirement specification, dan akhirnya selesai. Oke, ini yang versi panjangnya ya. Baik. Apa sih requirement elicitation? Ya, requirement elicitation itu kadang-kadang kita sebut juga sebagai requirement discovery. Jadi how to discover requirement. Ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya, ya, di sini ya, ini kan dokumen, kemudian divalidasi, kemudian dispesifikasi, ada elisitasi lagi. Jadi dicari lagi, apakah ada yang masih mau ditambahkan atau tidak. Ya, kalau masih ada yang mau ditambahkan, maka bisa ditambahkan. Nah, siapa aja yang terlibat di dalam requirement elicitation? Ada end users, managers, engineers yang terlibat di dalam maintenance, domain expert, trade union,
Ya, ini semua disebut dengan stakeholders. Tadi sudah kita bahas mengenai stakeholders. Oke, ini prinsipnya di dalam requirement elicitation ada lagi stage-nya ya. Nah, tetapi tentu kalau untuk agile ini biasanya tidak terlalu kita ikuti ya step-stepnya karena kita butuh cepat untuk pendekatan agile. Tapi ini untuk teori perlu kalian ketahui bahwa di dalam requirement elicitation ada tahapan-tahapan seperti requirement discovery, requirement classification and organization, requirement prioritization and negotiation, dan requirement specification. Nah, ini ada problem yang terjadi ya. Stakeholders don't know what they really want. Stakeholders express requirement in their own terms. Different stakeholders may have conflicting requirement. Organization and political factors may influence the system requirement. The requirement change during the analysis process. Ya, jadi banyak sekali problem yang terjadi sewaktu requirement elicitation itu sebabnya. Makanya tadi di dalam prakteknya, kenyataannya stage-stage yang tadi itu seringkali tidak dilakukan step by step-nya ya. Oke, ini prosesnya. Requirement elicitation and analysis process. Ya, ada di discovery, ada classification organization, prioritization and negotiation, dan requirement specification. Jadi kalau ada perubahan, itu biasanya bisa dilakukan negosiasi ya dengan customer. Antara customer dan developer bisa bernegosiasi untuk menentukan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Karena kalau semua perubahan itu harus dilakukan, maka tentu butuh waktu lebih lama dan juga cost-nya juga akan lebih besar. Ya, dari sini baru disepakati mana yang menjadi spesifikasi akhir. Oke. Baik. Ya, sampai sini mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk sesi yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, ya, dimulai dari requirement elicitation and analysis process. Oke, kita sampai ketemu di part 2 dari requirements engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.